Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Evan Nur Afian. Saya mahasiswa KPI semester 1 kelas 1B dengan nomor NIM 1244020049. Baik, di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ilmu dakwah dengan dosen pengampu Dr. Ibu Umi Halwati, SOS MAG. Baik, di sini saya ingin mencoba menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah ilmu dakwah berdasarkan apa yang telah Ibu berikan. Nomor 1 yaitu pengertian ruang lingkup, objek material, objek formal, ilmu dakwah, dan pengertian dai secara umum dan khusus. Baik, mulai dari pengertian ilmu dakwah. Ilmu dakwah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan dakwah. Ilmu yang berarti pengetahuan dan dakwah yang berarti seruan. Dalam artian, ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari tata cara berdakwah atau segala sesuatu tentang dakwah, baik berupa penyampaian, penerimaan, secara logis, teoritis, empiris, dan filosofis. Poin yang kedua tentang ruang lingkup ilmu dakwah. Ruang lingkup ilmu dakwah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama al-taujih. Al-taujih adalah dengan kita memberi tuntunan atau pedoman dalam berdakwah. Kemudian al-taghir, yaitu mengubah individu atau kehidupan suatu individu atau kehidupan seseorang dengan berdakwah. Kemudian al-roja, yaitu dengan memberi nilai-nilai dan pengharapan dakwah atau pemahaman agama. Oke, poin yang ketiga selanjutnya objek material. Objek material ilmu dakwah terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, manusia, dan sejarah. Jadi di dalam ilmu dakwah kita membahas hal-hal tersebut. Kemudian ada juga objek formal ilmu dakwah, di mana terdiri dari BKI atau irsyad, kemudian KPI atau tabligh, kemudian manajemen dakwah atau tadbir, kemudian PMI tamkin atau tatwir, kemudian humas yaitu alaqat ammah. Kemudian poin selanjutnya yaitu pengertian dai secara umum dan khusus. Dai secara umum yaitu manusia yang wajib berdakwah bagi semua manusia yang wajib berdakwah dan manusia itu muslim. Kemudian secara khususnya yaitu dai adalah manusia yang berkompeten atau orang yang berkompeten atau yang sudah belajar tentang ilmu dakwah. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua yaitu tentang Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tentang metodologi dakwah ya, metodologi ilmu dakwah. Itu terdiri dari 3 cara. Yang pertama ada istinbat, yaitu proses penalaran dalam memahami apa itu arti dakwah dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian produk istinbat itu adalah teori. Contohnya ketika kita ingin bermuamalah, kan itu sudah ada teori-teorinya di dalam Al-Quran dan hadis itu. Kemudian yang kedua iktibas,
yaitu proses penalaran dalam memahami apa itu arti dakwah dengan meminjam ilmu lain atau teori lain. Contohnya seperti ketika kita ingin berdakwah, kita meminjam ilmu komunikasi. Bagaimana cara berdakwah dengan baik, bagaimana cara berdakwah yang layak, bagaimana cara kita berinteraksi dengan mad'u gitu, sebagai dai. Kemudian yang ketiga ada istiqro, itu proses penalaran dalam memahami arti tentang dakwah melalui proses penelitian. Proses penelitian terhadap teori-teori istinbat. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang ragam kegiatan dakwah. Ragam kegiatan dakwah ini dibagi menjadi dua, yaitu dakwah bil lisan atau qaul, kemudian dakwah bil hal atau amal. Nah, yang pertama dakwah bil lisan atau qaul ini terbagi menjadi tiga. Ada tabligh, irsyad, dan humas. Nah, tabligh atau yang kita bisa artikan dalam prakteknya adalah jurusan KPI, yaitu menyampaikan ajaran Islam melalui media-media dakwah. Kemudian irsyad, yaitu dalam lokusnya BKI, kita memberi penyuluhan atau psikoterapi tentang keadaan jiwa-jiwa seseorang. Kemudian ada humas, di mana kita dakwah ini dengan mendakwahkan hubungan antar publik, hubungan antar orang melalui suatu lembaga contohnya. Kemudian dakwah bilhal atau amal terbagi menjadi tiga, yaitu ada tadbir atau manajemen dakwah, ada tatwir atau tamkin PMI, dan MHU. Nah, tadbir ini atau manajemen dakwah ini kita di sini memanage kebijakan dalam berdakwah. Seperti apa sih cara-cara berdakwah itu dengan kita memanage dakwah dalam dakwah bilhal ini. Kemudian tatwir atau tamkin atau PMI, pengembangan masyarakat Islam, yaitu tentang pengabdian atau pengembangan SDM itu sendiri melalui program-program tertentu. Kemudian ada MHU yang merupakan pengabdian kita terhadap masyarakat melalui contohnya lembaga-lembaga haji dan umroh dan yang lain-lain. Saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu tentang kenapa sih kita harus berdakwah. Apa sih alasan kita berdakwah berdasarkan landasan teologis, sosiologis, dan filosofis. Baik, yang pertama berdasarkan teologis. Kenapa sih kita harus berdakwah? Dengan berdakwah ini kita bisa mengenalkan dan juga kita bisa mengenal siapa sih yang mengatur, yang mengurus, yang menciptakan kita itu. Siapa sih Tuhan yang menciptakan kita itu? Nah, di proses dakwah ini kita bisa mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan, atau yang bisa disebut hablum minallah. Nah, di proses ini sangat diperlukan sekali karena ini merupakan awal dari segalanya, dimana kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Kemudian landasan sosiologis. Dengan berdakwah kita bisa membentuk keharmonisan sosial antar manusia, antar agama, karena Islam datang dengan rahmatan lil alamin yang mengajarkan kita tata cara kehidupan, bagaimana perilaku kita, bagaimana sikap kita, bagaimana kita kepada sesama, bagaimana sih tata cara kita menjalani kehidupan ini, bagaimana cara kita berhubungan dengan manusia atau yang disebut hablum minanas. Kemudian landasan yang ketiga tentang filosofis. Filosofis ini dengan berdakwah kita harus mengetahui nilai-nilai kebenaran Al-Quran yang kita dakwahkan mengenai ajaran-ajaran Islam,
Dakwah bukan hanya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi lebih dari itu. Bagaimana kita mengetahui hakikat berdakwah itu apa sih? Baik, selanjutnya saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang dakwah. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abadun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Kemudian ada di surah Ali Imran ayat 104 dan 110. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kemudian ada di surah Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasdad bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Kemudian ada di surat An-Nahl ayat 125. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kemudian yang terakhir ada di surah Fusilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Baik, segitu jawaban-jawaban dari saya mengenai ujian tengah semester mata kuliah ilmu dakwah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.